Idul Adha itu Allah ingin mengembalikan kita ke asal mula keadaan kita yang tenang, tentram. Kita teruskan. Idun artinya kembali ke asal mula, kembali ke awal sesuatu, dengan makna yang masih umum. Setiap kembali ke asal mula sesuatu disebut dengan Id namanya. Saya mau mudik, ana a'udu idan ila masqata ra'si. Saya akan mudik ke tempat kelahiran saya. Waktunya disebut dengan mi'ad, tempatnya disebut dengan ma'ad. Satu saat kita akan mudik kembali kepada Allah yang awal mula menciptakan kita. Maka disebut waktunya dengan mi'ad, tempatnya disebut dengan ma'ad. Maka hari kiamat disebut dengan ma'ad, waktunya disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, saya tadi katakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitab bernama Zadul Ma'ad. Bekal untuk mudik, bekal untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adha berasal dari kata dhaha yadha. Dhahyan wa dhuhyatan wa udhiyatan. Asal kata ini bermakna sesuatu yang melahirkan ketentraman dan ketenangan. Bisa berbentuk waktunya disebut dengan duha. Karena itu duha. Kenapa disebut dengan duha? Karena di waktu ini kita merasakan keadaan tentram dan tenang saat cahaya matahari naik sepenggalah. Ukuran satu tombak itu awal naiknya disebut dengan syuruk. Karena itu awal duha disebut dengan syuruk. Naik sampai kemudian 2 tombak kita rasakan ketentramannya, nikmatnya cahayanya. Bahkan dari sisi kesehatan pun mengandung unsur vitamin yang sangat bagus. Vitamin D di situ didapatkan. Kemudian dari kata ini juga muncul kata udhiyah. Tadi yang belum kita uraikan karena sempat mau saya akhirkan untuk membahas ke hukum kurban. Apa itu udhiyah? Orang Arab menyebut udhiyah ketika menyembelih hewan yang disembelih di waktu duha. Karena itu nanti saat kurban berlangsung, kenapa disebut salah satunya dengan adha? Ingin memberikan pesan pada makna yang kedua dari kata udhiyah. Ini duha sudah kita bahas. Kemudian ada kata udhiyah, menyembelih hewan, udhiyah, yang berlangsung di waktu duha. Jadi kalau nanti pas masuk Idul Adha, hukumnya agak beda dengan Idul Fitri. Idul Adha, kenapa dinamakan dengan adha? Kalau mengambil makna udhiyah ini, di antara maknanya adalah proses penyembelihan hewan yang dilakukan di waktu duha. Di awal penyembelihannya berlangsung di duha. Jadi kalau nanti kita ingin tunaikan sholatnya Idul Adha, maka lakukan lebih awal. Kalau Idul Fitri bisa sedikit diakhirkan. Ya, Idul Adha matahari naik 1 tombak. Idul Fitri 2 tombak. Di Idul Adha saat masuk syuruk, di situ dikerjakan sholat lebih awal. Jadi kalau sekarang syuruk jam 6:03, ya jam 6 paling lambat 6:10, 6:04 sudah sholat. Idul Fitri 6:30 silakan, matahari naik 2 tombak. Kenapa? Karena saat awal Idul Fitri itu orang makan dulu. Karena itu disebut dengan fitr dari kata futur, makan, untuk menunjukkan Ramadan telah berakhir. Sekarang waktunya makan. Karena itu hukum orang puasa haram hukumnya. Idul Adha beda, sebelum berangkat kalau bisa jangan dulu makan. Nanti sunnahnya pulang dari sana atau di pertengahan selesai sholat baru makan. Karena orang kemudian makan dulu di Idul Fitri, ada jeda waktu, jenjang masaknya, maka boleh dia sedikit dipanjangkan untuk sholat idnya. Idul Adha karena tidak ada orang makan, berangkat awalkan supaya menyembelihnya dilakukan di waktu duha. Paham ya? Nah sekarang, baik itu duha ataupun udhiyah, pada mulanya seakar dengan kata duha. Kalau kita tambahkan hamzah di depannya, yang fungsi hamzah di ilmu saraf, salah satu fungsinya liizalatil makna ala syai'. Liizalatil makna lasiq ma'a syai'. Jadi untuk menghilangkan sebuah makna yang melekat kepada sesuatu. Jadi kalau kita ingin menghilangkan, menggelincirkan yang saya sampaikan sebelum Isya tadi, sesuatu sehingga terlepas dari kita, itu tambahkan hamzah di depannya. Ya hasuna, baik, tambah hamzah, ahsan, menghilangkan sesuatu yang tidak baik sehingga muncul yang baik-baiknya saja. Akrama dari kata karamun, karoma itu mulia. Kalau kita ingin hilangkan semua sifat sehingga membuat diri kita mulia, tambahkan hamzah di depannya, gelincirkan, hilangkan,
tenggelamkan sifat-sifat yang tidak mulia sehingga muncul kemuliaannya. Akrama. Paham sampai sini? Nah, sekarang dari kata duha tambahkan hamzah. Saya perbesar hurufnya supaya lebih mudah kelihatannya. Saya naikkan ke atas. Duha. Tambahkan hamzah di depannya. Kalau sudah tambah hamzah maka huruf dad yang berharakat fathah pindahkan fathahnya ke depan jadi a. Karena dipindah maka ini tidak punya harakat sukun. Ad-duha. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini agak dalam sekali. Duha tambah hamzah jadi adha. Kalau kita ingin tafsirkan makna ini menjadi kalimat adha, maka dia tidak akan pernah terlepas dari dua makna yang awal ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembalikan tadi kata duha, punya dua makna utama. Duha dengan udhiyah. Udhiyah berarti penyembelihan, duha berarti cahaya yang dirasakan yang melahirkan ketentraman. Enak, nyaman. Maka kalau kita tampilkan berubah menjadi kata adha, maka maknanya kurang lebih penyembelihan hewan yang berlangsung di waktu duha, yang dengan proses penyembelihan itu hikmahnya untuk menghadirkan ketentraman, ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang berkorban pada saat itu. Kenapa Idul Adha disebut dengan Idul Adha? Seakan-akan ada pesan di dalamnya. Di dalam momentum Idul Adha itu, Allah ingin mengembalikan kita ke asal mula keadaan kita yang tenang, tentram. Di asal mula hidup kita itu tenang, tentram. Gak ada kegelisahan. Gak ada persoalan-persoalan yang membuat kita gelisah. Tenang tuh orang lahir tuh. Saking tenangnya orang bahagia. Bayangkan, kita nangis, mereka ketawa. Begitu kita lahir, ya orang tertawa, saking tenangnya melihat kita. Gak ada bayi baru lahir kemudian berdusta. Gak ada yang kasar. Tidak ada yang mencela. Apa pernah dengar ada orang melahirkan, begitu lahir, anaknya langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Ibunya balas, pengennya sih bukan kamu, yang keluar kamu, misalnya. Gak ada. Jadi saking lahirnya itu dalam keadaan yang nyaman, tentram. Manusia itu wujud asalnya fitrahnya tenang. Cenderung pada kebaikan. Makanya ketika berbuat salah, hatinya menolak. Karena fitrahnya itu baik. Tenang fitrahnya. Coba silahkan, ketika lisan berdusta, hati kan menolak. Jangan katakan itu nggak benar. Atau minimal hati Anda mencelaknya, salah itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan laum namanya. Kalau terus mencela disebut lawam. Sifatnya tambah dengan tak lawamah. Ada orang nanti di hari kiamat mencela dirinya. Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa ya Allah? Turun Quran surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Asalnya tenang. Makanya manusia dalam Al-Quran disebut dengan salah satu namanya ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Asal kata ins berasal dari kata anisa atau al-anusa. Dari kata ini muncul kata anis. Al-unsu, sesuatu yang tenang, tentram, lemah, ramah, lembut, baik. Ins, tampak, tenang, ramah, lembut, baik.